Abis tumbang kemarin, jadi kayak kata dokter jangan terlalu banyak bersuara. Iya. Waduh, dibungkam loh. Jadi dulu sih gue bilang dokternya, jangan diam, lo lawan. Lu sebenarnya gini, ih mau kayak gitu, cuman peran gue jadi cewek-cewek Iya, sapi. padahal aku juga kayak, ih mau dong Padahal Bang. sama, dia juga gitu, sama. Anjir, senangnya sahabat gue tuh senangnya gue juga loh gitu. Karena rasanya bisa jadi orang yang berdaya di bumi. Ketika ngeliat sahabatnya lagi caur, terus akhirnya bisa kembali berdiri. Arga ini seorang anak dari Arya Wahab dan Lulu Tobing yang secara kemampuan ekonomi paling bawah di antara keluarganya yang lain. Jadi dia kalau lebaran itu karena tinggal di rumah nenek, jadi ngumpul di rumah dia. Jadi kalau secara setiap lebaran itu orang tuanya yang disuruh nyuci piring atau ke warung dan lain disuruh beli itu. Di situ Arga punya ambisi untuk mengeluarkan orang tuanya dari belenggu itu. Nah, Arga itu tipe orang yang mendem, tidak bisa ngomong ke keluarganya, tapi bisa jujur pada sahabat-sahabatnya ini, gitu. Halo, perkenalkan saya Vita Anggriani. Di sini aku berperan sebagai Fanny. Fanny adalah sahabat Arga, salah satu sahabat Gak usah Arga. bohong, imbrenya gak usah bohong, gak usah dilembut-lembutin. Kita bertiga ini sahabatan dari SMA. Kayak wow, kita udah tahu satu sama lain sampai kita besar, makanya Arga tuh bisa jujur sama kita aja. Kalau sama keluarganya dia selalu pakai topeng. Nah, di sini kalau karakter aku sendiri anaknya lebih dewasa dibanding mereka berdua, lebih bijak. Dia acting banget lah di sini. Dia metode aktor parah. Aku kalem kan, kelihatan. Ini aku, Fanny nggak beda jauh dengan Vita. Gue gak bisa nih gitu. hadapin kebohongan ini. Nah, kalau mereka berdua bagian huru hara. Jadi Percaya. sebenarnya Fanny itu posisinya kalau kita bertiga nih lebih kaya dibanding gue lebih kaya dibanding Ardi. Oh iya, kalau dari segi level kekayaan anjas, level kekayaan. Iya kan? Kalau Fanny ada kolam renangnya. Kalau Wika Ada hiternya. Kamar mandinya ada hiternya. Iya. nah Kalau Arga ada apanya? Masak air dulu dia kalau mandi. Iya. nah di sini gue berperan sebagai Wicak. Jadi kita tuh bertiga emang udah best friend-an dari kecil. Iya. Wicak tuh orang kayak gimana sih? Jujur pas kayak di breakdown sama Naya tuh kayak, oh ini maksudnya gue berperan jadi gue gitu loh. Adalah orang yang emang suka temenan. Dan salah satu wishlistnya adalah ngeliat temennya menang gitu. Karena suksesnya sahabatku, suksesku juga gitu. Jadi senengnya di sini kita bertiga, khususnya gue sama Fanny, bisa mensupport Arga supaya akhirnya kata sukses itu hadir di depan mata. Amin. Silakan gantian. Lu dulu dong. Lah, gantian. Enggak mau gitu. Ya, Om Pimpa. Yuk, Om Pimpal, yang gambreng. Lah, gua bener. Iya bener lagi. Iya. Yang disukai adalah ambisinya. Saya kayaknya satu level deh sama Arga dan Arga ini. Yang tidak disukai adalah Arga ini orangnya mendem, masking gitu. Dia selalu nggak bisa jujur kepada orang gitu. Kalau Fanny, apa ya yang disukain mungkin dewasanya Fanny kali ya. Dewasanya Fanny, terus dia... Asli. Dewasanya Fanny, bijaknya Fanny, terus kayak support sistemnya dia terhadap teman-temannya dia itu kurang lebih mirip sama aku ya gitu. Kok kenapa sih? Gitu, itu Fanny sih yang aku suka. Mungkin dia selalu ada buat temennya di saat susah, senang tuh selalu ada buat si Arga, Wicak gitu. Paling yang nggak disuka terlalu sabar kali ya. Kayak terlalu sabar untuk Arga. Jadi yang kayak kalau aslinya aku sih jujur, kalau temen gue nggak mau dengerin gue sekali aja gitu kayak cetas gitu kan. Nah kalau Fanny kan masih kayak bisa gak, lo bisa gak, ayo gak. Iya tapi kan Van, gue kan gini bisa gak, bisa. Kalau gue sih asli kayak ih bodo amat, serah lo mau jadi apa, lo mau jadi gembel juga bodo amat gitu. Iya, period. Yang gue suka adalah
thank you banget juga sama Naya, dimana Wicak ini bisa mempertontonkan Kemolekan tubuhnya. 1, 2 keindahan parasnya, dan ketiga kesopanan tutur katanya. Kayak wah gila, potret sahabat yang nah ini emang kayak gini gitu loh. Yang kebetulan karena gue sama Naya tuh juga pedomannya salah satu adalah sahabat nomor 1. Nah itu dipotret di karakter Wicak ini. Jadi otomatis gue pasti suka karena kayak akhirnya ada yang bisa menceritakan seputar pertemanan segininya. Gitu. Nggak sukanya adalah sebenarnya persis kayak Vita. Sabar. Karena Wicak ini bedanya sama gue adalah dia lebih nyantai orangnya. Nah kalau di gue seperti kata Naya, udah gue keramasin loh. Gitu. Sekali, 2 kali, 3 kali enggak apa-apa. Tapi kalau kayak berkali-kali, lo gue feedback. Gitu. Apalagi Reza Candika sebagai Virgo apa yang guilt trip? Reza Candika. Oh, udah pas gue guilt trip parah si Arga, gitu. Cuman kalau di sini ya si Wicaknya lebih gitu. Oh ya udah. Itu nggak gue banget tuh. Gue nggak bisa ngelihat. Gue paling benci, lo tau gak apa? Gue paling benci apa? Ngelihat sahabat sendiri berputar di kesedihan yang dia buat sendiri. Bebannya adalah bagaimana saya bisa memberikan kemampuan maksimal agar kepercayaan yang sudah diberikan pada saya bisa terdeliver dengan baik. Asik. Itu. Gitu teman-teman. Gila ya, Keren, sineas keren, banget, keren. keren. Banyak. Kayak orang bener ya? Udah bukan komika lagi sineas. Kayak orang bener. Adegan yang disukai oleh Candika ya, adegan meja makan. Dan Ya, itu juga gue favorit. Kemarin tuh ada beberapa orang yang udah nonton duluan. Udah nonton kan teman-teman? Kayaknya meja makan itu tuh yang paling saya takutin tuh. Karena disitulah momennya Arga gitu. Spoiler. Lah enggak kan momennya Arga doang. Oh iya. Karena Ada di trailer juga kok. jualan meja makan. Iya. Iya. Itu dia. Iya, itu dia. Oke. Ada lagi mungkin yang emosional yang mungkin Yang susah adalah setiap scene drama tapi ada orang ini ya Chan. Iya. Ah itu dia juga cukup sulit. Ya. Jujur kebalikannya aku di sini ya nih ya kan kalian tahu ya karakter saya di sini paling dewasa paling bijak gitu kan bertemulah dengan dua kurcaci ini ya kan dia kan kalau acting bener-bener main-main disitulah Ya, nggak ada ya. disitulah saya harus menahan ketawa serius susah kita? payah. Orang kita yang diem Lu aja yang ini. emang acting masalahnya. Kan lu aslinya kopyak juga kayak kita. Cuma di sini Nah kita itu bener-bener- mungkin karena gue geter kali ya kayak anjir gue nggak bisa bercanda gitu kan. Nah mereka berdua tuh bercanda terus. Gua satu ya. Kebohongan publik terbesar yang Vita lakukan Menurut gue ini adalah serius. menjadi Fanny di Tunggu Aku Sukses Nanti. Jadi kalau dia ngomong gila ya Fanny tuh gua banget cewek hoax, lo langsung bisa Ya. bilang. Karena Vita yang asli, Vita yang demokrasi. Lu arahnya kemana sih? Dadanya demo terus. Woi, Iya. ya gini loh. Lu tahu nggak sih? Nih, Nah, Lulu Tobing Tope. Gitu kalau di sebelah dia. Kamu percaya? dikit. Iya, tanya aja ntar kalau ketemu Lulu Iya. Tobing. mungkin sekarang Anda yang melihat kita berdua seperti cowok hoax. Tapi pada masanya nanti Anda akan mendengar sendiri betapa terompet Karena tanpa kalah. dia nonton di filmnya tuh memang begitu dia. Iya. Ini dia lagi acting nih, makanya gue gedek banget kayak kita kayak bohong nih Fit. Ayo, jadi diri lu Gak apa-apa, Fit. Udah 5 menit lewat Kan ini gue gak apa-apa. abis tumbang kemarin jadi kayak kata dokter jangan terlalu banyak bersuara. Iya. Wah, aduh, dibungkam loh. Ya, jadi dulu sih gue bilang dokternya, jangan diam, lo lawan. Arga bisa banget sih jawab. Lah, Ya. sebejujurnya Arga saya Ardit ini yang orang luar karena Vita, Candika dan Naya ini memang sudah sahabatan sebelumnya. Sedangkan saya hanya kenal sama Naya. Karena pernah satu project bareng lah. Nah, akhirnya selama reading kita alhamdulillah efektif efisien. Jadi kita jalan bareng, terus ke kafe, ngulik ke skrip dan lain-lain gitu. Dan Nongkrong bareng. nongkrong bareng sebagai kan saya memang anak nongkrong banget kan anaknya. Gokil. Jadi
Dan yang kalau kayak nongkrong tuh selalu dia yang ngajak kayak, guys, nongkrong yuk, abis ini abis Gini, reading yuk guys, gitu. gue kangen banget nih. Kita ketemu deal. Itu tuh Ardit parah. Iya itu Ardit banget. Sosial butterfly. Parah. Sosial butterfly. Gue yakin yang nonton pasti shock. Extrovert Ini mentok gue. kan udah mau premier, film udah tayang. Yang baper pisahan Ardit bukan gua Ardit sama bukan, kita. bukan. Parah. Nah itu kan versi hoaxnya. Anjing gue percaya bang. Versi aslinya tuh gue nggak tega banget ngeliat Ardit. Soalnya anjir lo dikelilingi sama orang-orang yang pedomannya tuh sahabat parah. Iya. Gitu. Dan orang-orang yang energinya tuh besar-besar semua gitu loh. Gue tuh masih bingung. Tapi lu bisa keep up kok. Enggak. Cuman gue bingung kalau lu bilang energi gue besar gitu. Iya. Kan gue juga ngomongnya nggak sengegas Vita. Lah Emang enggak aku lah, dari Chan. tadi ngegas, aku nggak Iya ngegas. kayak orangnya tuh rame, seru gitu loh, Chan. Oh. Iya kan? Iya. Lu juga lah. Ya gue ngeliat apa menyesuaikan biasanya. Nah, disitulah gue respect sama Ardit yang Keren. oke deh, gue pukul-pukul dikit tembok-tembok yang terlihat Iya. ini. Iya, soalnya awal kenal Ardit jujur waktu pas gue kan pertama kali reading kan berdua dulu kan sama dia Iya. waktu itu. Itu tuh berasa banget sih kayak ada tembok gede nih di depan gitu. Harus Pas, Iya. nah tapi pas kita ada ngumpul bertiga, alhamdulillah inilah gue juga bersyukur banget sih untungnya ada Candika gitu loh. Jadi kayak ada nih yang bisa mendobrak tembok itu. Kita sekarang kontraknya sampai jam 3 temenannya. Benar. Makanya ntar lagi nih. Ya seperti yang tadi kita sudah omongin ya, kita tuh kurang lebih mirip-mirip sama karakter aslinya gitu loh dari segi Mereka udah pada persahabatan. nonton, Persahabatan. Van. Dari segi persahabatan ya. kita benar-benar kayak saling support satu sama lain, terus yang kayak ya udah nongkrongnya sama itu aja, jarang sama kalau misalnya udah sama dia udah jarang gitu loh, maksudnya membuka sama orang baru lagi gitu. Jadi kayak sama dia aja gitu. Sama banget di pertemanannya sih. Makanya gue appreciate banget sama Naya yang gue selalu bilang, Naya makasih ya lo sudah mengizinkan karakter Wicak ini mempotray best friend yang ini best friend gitu. Karena in real life pun ya gue nggak bisa ngejudge diri gue sendiri kan. Cuman seusaha mungkin gue mau make sure sahabat-sahabat gue apalagi yang sedang kesusahan untuk bisa ketemu solusinya kayak gimana. Karena yang tadi gue bilang, anjir senangnya sahabat gue tuh senangnya gue juga loh gitu. Karena rasanya bisa jadi orang yang berdaya di bumi. Ketika ngeliat sahabatnya lagi caur, terus akhirnya bisa kembali berdiri. Ini gue suka nih kalau topiknya pertemanan gini. Dia udah obrolannya udah masuk jam 3 pagi nih, seneng nih dia. Kalau gua kayaknya afirmasi deh. Oke, bentuk support sederhananya afirmasi ya. Iya. Afirmasi dan validasi. Word of apa? Word of affirmation. Yes. Itu kayaknya. Kenapa bisa berarti banget? Karena untuk orang yang minderan tuh hal itu tuh kayak hal besar gitu. Biar ngebangun ya. Iya. Heeh. Ditelepon sama dijapri for no reason. Karena menurut gue, ya gitu gak sih temenan? Gitu loh. Mungkin orang melihatnya, oh bukannya itu bare minimum ya? Oh iya. Cuma maksud gue, gini, kayak sampai akhirnya kita jadi sahabat, gue yakin banget kita berdua ini saling usahain. Gitu kan? Nah, nanti kan ada poinnya susah ketemu karena kerja dan lain-lain. Sehingga tiba-tiba di japri atau tiba-tiba di telepon, itu tuh jadi hal yang istimewa banget. Pun gue juga suka melakukan hal tersebut. Gue semenjak tahun berapa ya, umur gue 30, tuh gue sekarang gini, gue mau ngelakuin. Yang ngalangin diri lo sendiri. Apalagi sejak pandemi kan. Jadi kalau di kepala gue nih, ini demi Allah ya, di kepala gue, anjir si Ardit lagi ngapain lah? Video call lah. Iya, dah. Cuman 3 orang di bumi ini yang begitu. Salah satunya Candika. Padahal dia paling terakhir gua intens komunikasinya lah gitu. Orangnya bisa gitu banget. Dan orangnya juga udah tahu kayak ya udah gitu. Itu sih kalau gue. Oke. Kakak Shanti? Sama sih, kurang lebih sama Candika. Tapi emang yang paling ketara sih kalau sahabatan tuh pasti saling ngasih waktu gitu loh. Tapi nggak mikirin situasi. Jadi misalkan kayak kalau aku lagi butuh,
dia ada, terus dia juga pas lagi butuh, gue juga usahain selalu bisa gitu. Tapi itu biasanya sama sahabat yang benar-benar udah begini banget ya. Biasanya kalau misalnya yang baru teman-teman kenal kan biasanya kadang kalau misalnya kayak ketemu yuk gitu. Aduh, malas lagi gitu. Kadang masih kayak dilema Siapa tuh? gitu. Misal diajak siapa? Gak gitu. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Kan maksudnya kayak Lu paling males kalau diajak Sheila kan? Iya. Gue juga kalau diajak Sheila sama Vidi ke rumah, males. Males banget. Alias nongkrong terus di situ. makan aja. Ya kayak gitu sih paling. Banyak. Gini, karena kan gue sama Vita belum nonton ya, jadi kita nggak tahu. Oh iya, diterimanya atau enggak gitu. Coba lu yang misalnya apa adegan Nih, ayam atau adegan di yang pokoknya kita bertiga dan ada makhluk satu itu. Yono. Si Yono. Kita kan selesai dialog, kita lanjutin kan. Iya. Dipakai semua dialog itu. Serius? Iya, bercandaan-bercandaan aneh itu dipakai semua. Wah, itu udah improve itu. Itu improve itu. Itu udah ini improve adegan semua. ini Dipakai. Ini adegan ini juga yang di kamar yang pas lagi gue lagi nyariin baju, mereka berdua lagi begini-begini. Itu improve. Improve itu. Itu improve, Iya. tapi menurut aku Pertanyaan-pertanyaan juga improve itu. Tapi menurut aku karena adanya pergerakan-pergerakan itu tuh kayak kelihatan gitu loh bonding mereka berdua kan gitu. Itu orgil-orgil ini, nah itulah yang bikin gue susah nahan ketawa. kan susah. Lu sebenarnya gini, ih mau kayak gini tuh. Cuman peran gue jadi cewek-cewek Iya, sapi. padahal aku juga kayak ih mau dong Padahal sama, Bang. dia juga gitu, sama-sama. Tapi kita improve-nya karena kita udah tahu karakternya dengan baik gitu. Jadi improve-nya nggak akan keluar jalur gitu. Kalau keluar jalur udah pasti kayak cut. Iya. Kenapa sih lu gitu digituin sama Naya? Kayak jarang sih kalau sama keluarga tuh kayaknya karena kayak udah keluar. Kalau keluarga aku ya, keluarga aku karena kayak emang udah sedekat itu juga. Kayak kita juga setiap bulan selalu ada rutinitas yang kayak kumpul keluarga itu kayak arisan keluarga gitu-gitu. Jadi masih selalu bonding gitu loh setiap bulan. Orang ada. Rich people. Enggaknya. Arisan bulan mah orang ada. Emang kan arisan keluarga tuh hal wajar aja. Orang ada. Nih. Kalau orang nggak ada, arisannya apa yang mau digada gitu. Makanya. Tapi ya arisannya tuh kayak murah gitu loh, kayak cuma 500.000. Ya. Gua langsung meletus nih. Meletus asam urat. Ter. Ini katanya kalau asam urat. Itu tuh. Gak apa ya? Dilurusin ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Banget teman-teman maaf. Asam urat tuh dilurusin. Bukan gak sopan, gak apa-apa, kita gak pahamin. Asam urat tuh di kan sakitnya di sini. Nah, dia mesti disejajarin. Oh gitu. Ya paling kayak gitu sih, maksudnya kayak karena kita udah sedekat itu sama keluarga aku kan udah sedekat itu, jadi kalau misalkan mereka nanya-nanya hal-hal yang kayak menurut gue yang kayak sensitif atau kayak gimana ya masih bisa kita jawab juga gitu, kayak bodo amat. Tapi itu yang bisa kita jawab kalau sesama kayak sepupu ya. Tapi kalau kayak tante yang lebih tua, nenek gitu, itu mungkin kayak iya gitu. Tapi kalau sama sepupu ya kayak ya gitu. Oh, dibawa bercanda. Masih bawa bercanda, tapi tetap dibalas aja gitu. Kalau di keluarga saya itu kayaknya mungkin bukan ke menyudutkan ya, tapi karena nggak paham gitu. Karena pekerjaan yang saya jalani sekarang itu bukan pekerjaan yang umumnya terjadi di keluarga gitu. Jadi misalnya kayak dulu pindah, almarhum kakek nanya, dia tuh kerja di Jakarta seragamnya mana? Gitu. Karena dia karena emang nggak tahu gitu. Jadi terus itu apa sih gitu. Jadi lebih ke kamu tuh ngapain di sana? Bisa hidup nggak sih gitu? Itu tuh pertanyaan-pertanyaan begitu yang akhirnya dijelaskan gitu. Dan itu juga sama kayak mungkin kayak Tante Yuli di film ini tuh dia kan mungkin tujuannya basa-basi, tapi yang ditanya itu merasa disudutkan gitu deh. Jadi ini komunikasi ini nih yang perlu diperbaiki gitu. Nah, menarik ya antara Menarik. hubungan Menarik ya. dan why. Ini kan memang ada sedikit gap di situ. Sehingga ketika di keluarga gue menemukan tante-tante yang sekedar bertanya gitu kayak kapan nih nikah? Nggak mau gitu. Lalu jadi makin lagi. Sebenarnya ketika dikulik lebih dalam, oh dia tuh ingin memastikan aja. Kenapa? Karena di generasinya dia, waktu dia seumuran gue, itu tuh di-push banget nikah. Supaya apa sih? Lo aman, lo ada yang nemenin pas meninggal, lo ada yang ngurusin kalau lo sakit dan lain-lain. Tidak melakukan seks bebas.
salah satunya. Jangan langsung ke situ Mbak, arahnya Mbak. Ini bukan promo The Virgin. Nah, jadi gue memahami bahwa ketika orang bertanya ke gue kapan menikah, oh itu tujuannya adalah ingin memastikan gue baik-baik aja di masa tua. Karena pedomannya di generasi mereka seperti Betul, itu. perbedaan generasi. Berbeda kalau itu datangnya dari generasi gue, baru runyam gitu. Untuk yang sepupu-sepupu gue santun semua. Yang nggak santun siapa? Diri gue sendiri doang. Jadi thank you sepupu-sepupu aku yang masih ingat aku. Don't forget me. Bertahan. Karena yang paling susah tuh melawan diri Sendiri. Panjang banget ini. gitu. Kalian deh yang Oke, jawab. gue duluan. Seperti yang gue bilang tadi dan akan gue tebelin di sini dan please ini dipakai di mana-mana ya. Sukses itu kan nggak mesti yang serta merta Nominal. atau wah pokoknya sesuatu yang lavish. Kalau Apa itu? Lavish itu apa? Lavish, Celana? Oh bukan. lavish, Jadi apa itu? lavish gitu kayak wow. Grande. bergelimang, Oh, bergelimang. gitu, dan lain-lain. Gue pribadi ngelihat temen gue sukses aja gue seneng. Gue ngerasa gue udah sukses nih. Apalagi sama sahabat-sahabat gue yang gue udah tahu dari awalnya nih niti karir gitu. Gue mau ini, gue mau itu. Gue selalu bilang, oke, apa yang bisa gue bantu? Sehingga kalau ada orang yang nanya, kan biasa nih ada nanya-nanya yang gini kayak, wah, lu dibantu-bantu terus gitu, terus yang ngebantu lu siapa? Diri gue sendiri. Sama kalau gue butuh bantuan ke sahabat gue akan ngomong. Karena gue berada di lingkungan persahabatan ini yang gue tuh juga seneng banget gitu ya, kayak ya Allah makasih banget ya lo memberikan gue lingkaran persahabatan yang suportif semuanya. Ini kan mungkin kelihatannya wah showbiz dan lain-lain, padahal sebenarnya kan ketika udah kelar bekerja kita menjadi manusia gitu. Maksudnya ini kan pekerjaan nih, kayak aktor, musisi, podcaster dan lain-lain. Tapi ketika kita berteman itu udah bener-bener jadi soul kita yang asli gitu. Dan betapa beruntungnya gue berada di lingkungan yang tadi gue bilang. Cuman kalau di gue tuh salah satu kunci sukses adalah ngelihat sahabat gue sukses. I see. Keren. Keren. Cukup. Menurut saya sukses itu adalah tiba-tiba banyak orang-orang lama yang DM. Dit masih inget nggak? Hah? Itu sukses. Iya benar-benar. Iya. Kayak berarti lo dikenal gitu ya. Kayak, jadi nih gue. Iya gitu kayak Dit ini waktu SD kita pernah sekelas sebulan doang sih, tapi masih inget nggak gitu. lagi. Jadi bukannya saya melupakan orang-orang lama ya, tapi ini orang yang kayaknya sekilas banget, tapi dia kayak lah ini si Ardit ya gitu. Nah itu tuh bukan hal yang menyebalkan menurut gue, malah jadi hal yang menyenangkan gitu. Yeah. Karena dulu jujur Ardit itu tuh tidak terlihat lah gitu. Alhamdulillah sekarang bisa jadi dilihat karena mungkin ada melakukan sesuatu atau apa gitu sama teman-teman yang dulu, hal yang menyenangkan. Gitu. Berarti jadi bahan ketawa lo dong ya waktu pas dia ngubungin lo tuh kayak ih gila. Enggak, Kayak gua sih- sekarang lo nyari Gue nggak gitu. Jadi temanya gue tau banget, bukan jadi bully, cuman kayak dulu kalau di sekolah tuh ya udah lu kayak kalau di game NPC gitu kan. Betul. Gue NPC aja gitu kayak Tahu warga juga. satu gitu. Tiba-tiba orang-orang yang di angkatan lo nih seiring lo berjalannya karir, Iya. gue inget lo gini, sehingga di lo tuh gini, oh lo tuh inget gue ya? Iya, gitu. betul. Bukan maksudnya kayak, hah giliran gue terkenal. Ini kan ini tadi nih menurut dia nih. Itu dia makanya gue Iya, nerusin. makanya. Oke deh. Pasti sukses Apa menurut sih? kita. Nih gue kasih tau deh yang gampang aja. Dia berhasil sih? buat sop buntut. Keren. Pakai apa? Iya. Pressure cooker yang Baru saya beli, Seperti tapi ternyata pas gue beli udah lama, terus pas gue pakai kayak, ih gimana cara pakainya nih? Seperti gitu. di lomba masak Korea. pakai Iya, pressure cooker. ternyata akhirnya pas di otak-otak, alhamdulillah berhasil. Iya, iya. Itu adalah bentuk salah satu sukses loh guys. Keren. Jujur belum dapat jawaban. Aku udah happy loh padahal kayak, ya udah oke. sukses lo itu. Kan Iya, iya. kan kalau Candika kan tadi bilang dia dari segi sukses itu dari segi persahabatan. Kalau dia dari segi temen dulu Iya. kenal lagi. Kalau saya mungkin dari segi keluarga gitu. Kayak aku udah pernah bilang juga waktu itu kayak aku tuh ngerasa
sukses kalau aku bisa meluangkan waktu untuk keluarga aku, terutama untuk anak-anak aku gitu. Karena kan kayak hari-hari tuh anak-anakku tau lah kayak, ih mak gue di luar mulu gitu kan, di luar mulu. Tapi sekalinya gue ngeluangin waktu buat dia tuh kayak, dan dia mengapresiasi itu di akhir, di penghujung malam tuh kayak, mama makasih ya hari ini adek seneng banget, hari ini kakak seneng banget bisa main sama mama gitu. Di situ, wow gue sukses nih jadi orang tua gitu. Walaupun kayak hari-hari, ih mak gue ngilang mulu gitu. Gue pikirnya kayak dia pasti bakal kayak kesel kan, tapi ternyata enggak. Malah seneng ya? Mumpung. Yes, ma, I need your money, not you. Yeah. Tapi kayaknya anak gue juga seneng sih kalau misalnya gue nggak ada, karena nggak ada yang larang-larang dia makan coklat. Boleh dari Kak Cantik dulu mungkin atau Kak Vita. Dari tadi soalnya Karga terus. Karga terus. Rasain. Karga terus yang jawab. Jujur gue Awal. seneng kalau orang manggil gue Arga. Oh ya? Iya, karena mirip kali ya. Cuman kita temenan bukan karena Arga Wicak. Iya, bener. Iya, langsung drama. Gue sambil mikir apa ya, yang mana yang berkesan ya gitu, anjay. Gue ini kali ya. Susah lagi milihnya. Gue yang gampang deh. Tapi nggak apa-apa kan, nggak scene gue sendiri. Gak apa-apa. Oh gitu? Nggak apa-apa dong. Oh iya, boleh. Gue gulali menurut gue. Kenapa tuh? Udah pernah nonton kan semuanya? Oh, iya. Karena menurut gue, gimana ya nyeritainnya? Tanpa spoiler ya? Iya. Pokoknya waktu gue nyampe ke lokasi syuting, terus dia lesu banget. Terus gue kayak, nah apa lu? Enggak, gue gini. Oh, iya. Datang Naya, Dang. Ah sih, ini habis ngapain sih? Itu gulali. Emang gimana gulali? Pas gue lihat, langsung gue peluk. Kayak, ih, selamat ya lo bisa ada gulali momen itu. Karena gulali versi momen. Raw-nya tuh gulalinya panjang banget. Dan itu tuh kelihatan banget transisinya dari A ke B yang membuat gue gini, gila, untuk orang yang nggak enakan dan nggak mau diobrak-abrik Perasaan. seputar dirinya sendiri, lo berhasil merilis itu di depan banyak manusia lewat dengan satu scene gulali. Selamat ya. Terus ya Karga. Amin. Boleh Lu apa? Kak Vita mungkin. Aku nggak bisa milih, semuanya Udah lupa, scene-scene. udah Nggak, semua scene-scene gue yang bertiga sih yang pasti itu udah Iya, pasti kalau itu mah, berkesan. Karena kayak ngerasanya, Yang beresin aja, coba yang beresin. karena ngerasa itu kayak main-main aja, jujur. Tapi kalau disuruh pilih yang scene paling aku berarti paling suka lah ya. Aku sukanya yang ada di trailer juga itu yang di meja makan. Karena menurut aku di situ tuh karakter Arga untuk bisa speak up ke keluarganya gitu, kan nggak semua orang bisa ya ngelakuin itu. Mungkin semoga aja karena scene itu tuh bisa Amin. menjadi motivasi orang-orang di luar sana, Arga-Arga di luar sana. Jadi kayak itu menurut aku Arga keren banget. Dan aku waktu itu ada di set juga. Berisik. Kok komen? Dan aku ngelihat di monitor. Jadi waktu pas scene itu tuh kayak Arga geter di tenggorokan, tau gak sih geter tenggorokan gitu. Berasa gitu. Tapi bisa gitu. Tapi kan gatel gitu. Oh, Iya kan, yang kayak mau speak up geter gitu tau kan. Itu sih aku suka sih. Gimana kalau Arga? Hah? Arga sukanya apa yang paling berkesan? Scene-nya. Oh banyak dia scene-nya. Kayaknya gulali sih. Itu yang bener-bener kayak itu yang mengubah Ardit secara keseluruhan gitu. Maksudnya menjadi Arga ini bukan Arga yang belajar dari Ardit, tapi Ardit yang belajar dari Arga gitu. Jadi after film pun mereka juga melihat lah, maksudnya bagaimana Ardit setelah syuting tuh jadi pribadi yang baru karena belajar dari Arga gitu. Dan mungkin hal itu juga yang saya harapkan dari teman-teman yang nanti akan menonton film ini gitu. Bagaimana perjalanan seorang Arga mungkin sedikit banyak bisa menjadikan pelajaran untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Gitu. Ada jadi Ardit yang baru nggak setelah bertemu Wicak dan Fanny? Ada. Beli HP baru. Nggak ada yang nyuruh. Nggak ada yang bilang, kalau masuk geng ini kameranya harus double T-nya 3 ya. Oke, thank you, next. Kayaknya keseluruhan film ini tentang itu ya. Iya. The whole package banget sih film Iya. ini.
sehingga jadi sulit kalau mesti di Cacah-cacah gitu. kayak diambil cuma satu doang gitu. Maksudnya nggak cuman karakter Arga, tapi karakter-karakter yang lain juga tuh bisa refleksi Iya. buat kita sendiri yang nonton gitu loh. Maksudnya kayak salah satu, maksudnya kayak aku waktu peranin jadi Fanny gitu kayak, wah bisa ya ada orang yang sesabar ini gitu. Terus menjadi kayak Kalulu orang tuanya Arga gitu, kayak kok bisa ya dia juga jadi seorang yang mau gitu direndahin tapi kayak apa ya, tetap dijalanin aja gitu. Maksudnya kayak banyak sih karakter-karakter yang bisa dijadiin refleksi buat kita sendiri pas nonton. Dan di sini kan memang POV-nya dari Arga, tapi mungkin dari teman-teman nanti yang akan nonton dan di sini sudah pada nonton, karakter yang tumbuh itu tidak hanya Arga. Bener. Tapi di sekelilingnya juga. Nah, itu tuh yang menurut saya memang sudut pandang Arga, tapi sudut pandang orang lain ini tuh sama pentingnya gitu. Semua orang itu masih karakter utama di ceritanya masing-masing. Nah, itu. Dan ini hanya kebagian karena Arganya di sini POV-nya. Sebenarnya semuanya tuh karakter utama di kehidupan masing-masing gitu. Topi. Kalau orang yang pakai bandana, Nempel di kalau kepala. orang yang suka pakai bandok, kalau orang yang suka pakai jepitan, Ya ampun. ya. Banda ya ampun. Silakan. Pak. Tempel serem ya, ketempelan nggak sih? Serem nggak sih ketempelan? Apa? Itu tetap jujur. Lagi-lagi gue akan mengambil dari point of view pertemanan lagi. Yang diambil dari film ini, bahwa temenan emang bisa segitunya. Bagus. Benar. Jadi kalau ada orang yang, ih santai aja sih Nyet, kan kita temenan. Nah, guys, yuk menurut gue sih temenan sama romantic relationship tuh sama cuy. Cuma orang suka ngelihat romantic relationship tuh di sini. Karena udah punya temennya di sini. Padahal sebenarnya gini. Jadi emang temenan bisa segitunya. Gue dulu ya, kan gongnya di Vita kan. Iya, masalahnya. Wow. Kalau gue sih kayaknya di momen kumpul keluarga nanti di Lebaran dan tidak hanya mungkin tidak melakukan Lebaran pun di momen keluarga manapun, entah di Natal, entah di Imlek atau di kapanpun gitu. Semoga perasaan hangat yang kami rasakan waktu membuatnya, pada saat kami menontonnya sebagai pembuatnya, bisa tersalurkan dengan baik ke penontonnya nanti gitu. Karena tidak hanya yang nonton yang akan belajar, bahkan kami selaku pembuatnya belajar banyak dari karakter masing-masing gitu. Jadi nggak banyak, misalnya kita tidak punya angka nominal atau apa harus segini kayaknya nggak ada ya. Cuman tujuan kita hanyalah semoga bisa bertumbuh dengan film ini gitu. Wow. Ya kamu kira. Masya Allah. Biar hadi kemimlah. Kayaknya udah diambil semua ya. Nah, makanya Nah ini gongnya nih untuk menutup, Sambil menutup. ini. Iya. Pada hari ini Biasa kalau dilapor Pak tuh tunggu lucu baru dicekrek. Bajai Bajuri juga gitu. Bajai Bajuri juga. Cekrek. Ini momen cekrek lu. Ayo. sikat. Mau dibantuin lagi nggak? Enggak. Maafin ya. Nggak ada. Copy paste boleh nggak? Ya sama aja sih, kayak apa ya, paling gue nambahinnya ya kalau dia keluar dari bioskop kita ngerasanya hangat, kalau aku sekaligus adem juga hatinya gitu Oh, mungkin. dispenser ya? Iya, jadi dari microwave ke dispenser. Itulah Dispenser juga ada panasnya, Bu. Itu kan dispenser cuma dinginnya doang. Jadi momen-momen keluar Ini dari dispensernya yang bioskop. dipompa gini ya. Kalau itu emang air biasa doang keluarnya. Kalau yang warna coklat bukan dispenser, namanya Terima kasih, thank you. jangan kaget. Hai Showbiz. Kita dari Tunggu Aku Sukses Nanti. Saya Arta Rewanda memerankan Arga. Saya Vita Anggriani sebagai Fanny. Saya Reza Candika memerankan Wicak. Jangan lupa untuk Lebaran di bioskop. Tunggu Aku Sukses Nanti. Nih, tuh. Hai si lemah. Pelan pasti ku kabulkan. Sip.